Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Sudah sholat subuh semua? Sudah. Iya. Alhamdulillah, kita setelah dimatikan sementara oleh Allah, lalu dihidupkan kembali oleh Allah, dan kita wajib bersyukur kepada Allah dengan cara sholat subuh. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Mal, lalu Jeffrey, lalu Citra, ya, ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dipimpin doanya sama ketuanya. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dihormati, orang tua ditaati, belajar Islam sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minggu kemarin kita pembelajaran hidup damai dalam kebersamaan, ya. Apa itu toleransi? Saling menghargai, saling menghormati, ya. Coba bagaimana bunyinya isti'adzah? Iman tidak hanya diyakini dalam hati dan diucapkan di lisan, tapi harus juga diamalkan dengan perbuatan. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas pembelajaran 7, yaitu
ketika kehidupan telah berhenti. Ketika kehidupan telah berhenti, maka dunia ini semuanya akan berhenti. Dinamakan apa? Kiamat. Tujuan pembelajaran bab 7 ini ketika kehidupan telah berhenti, yaitu yang pertama, meyakini adanya hari akhir dengan benar. 2. Menumbuhkan sikap gotong royong dan mawas diri sebagai bentuk keimanan kepada hari akhir dengan benar. 3. Menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. 4. Menceritakan perjalanan peristiwa hari akhir dengan benar. 5. Menjelaskan makna kalimat tarjih dengan benar. 6. Menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. 7. Membuat peta konsep perjalanan hari akhir secara berkelompok dengan benar. Setiap yang hidup pasti akan mati. Apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian seseorang? Nah, apakah kalian pernah menyaksikan anak kecil meninggal dunia? Pernah. Bagaimana perasaanmu melihat kematian tersebut? Sedih. Sangat sedih, apalagi kalau kematian itu terdapat di dalam keluarga kita. Kematian memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua makhluk hidup itu suatu saat akan meninggalkan kehidupan dunia ini, baik anak kecil maupun orang tua. Tidak ada yang abadi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta ini hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba, yaitu hari kiamat. Makna hari akhir atau hari kiamat. Apakah kalian pernah melihat bencana alam? Pernah. Seperti apa? Gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta. Ya, hancur semuanya, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah sudah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat ini dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Ya, perhatikan surat Al-Qari'ah ayat 3-5. Kita baca bersama-sama. Halaman 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Shadaqallahul azim. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron atau hewan kecil yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, surat ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron atau sejenis serangga yang berterbangan. Gunung-gunung meletus dan gempa bumi yang dahsyat terjadi. Dan juga planet-planet saling bertabrakan. Tata surya hancur
saling bertabrakan, seluruh alam semesta ini hancur dan binasa. Iman artinya percaya. Iman itu artinya percaya atau yakin. Kepercayaan dan keyakinan itu terdapat di dalam hati. Ya. Yang akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir. Rukun iman yang keberapa? 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Hari kiamat ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu apa? Kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan seseorang. Coba sebutkan apa itu kiamat kubra. Kiamat kubra ialah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi hancur lebur sudah. Hari ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat antara lain: A. Munculnya berbagai fitnah. Ayo dilanjutkan. B. Banyak bermunculan nabi palsu. C. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. D. E. Ya, itu adalah tanda-tanda kecil. Yang kedua adalah tanda-tanda besar datangnya hari kiamat antara lain: A. Terbitnya matahari dari sebelah barat. B. Munculnya Dajjal. C. Turunnya Nabi Isa alaihis. D. Turunnya Imam Mahdi. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. F. Munculnya binatang melata di bumi. G. Munculnya dukhon. Apa sih dukhon itu? Awan yang berdebu. Ya. Lalu lanjutnya apa? Terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah Arab. Nah, setelah kalian mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, apakah kalian masih lalai dalam melakukan ibadah? Tentu tidak, ya. Karena kita harus selalu berbuat baik. Semoga setelah pembelajaran ini kalian semakin baik ibadahnya, memperbanyak amal kebaikan, ya. B. Yaitu kejadian hari akhir. Apakah kalian sudah mengetahui perjalanan manusia di hari akhirat setelah kematian? Apakah kalian siap menghadapi setiap peristiwa di akhirat nanti? Siap atau tidak siap, tentunya kita semua pasti akan mengalaminya. Sekarang seumpama
orang tua kalian meninggal, apakah kalian akan menemani di dalam alam kubur? Tidak mungkin, ya, tidak akan mau. Di alam kubur roh manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat siapa? Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir, kedua malaikat tersebut akan menanyai di alam kubur. Bagi orang yang beriman akan mudah menjawab pertanyaannya malaikat tersebut. Ya. Kemudian ditanyakan amal solehnya yang akan menerangi dan melapangkan kuburnya. Nek nggih dunya nih selalu berbuat baik, ibadahe ati, salate gak tau bolong, posone yo nutup, ya, selalu sama orang itu sopan, selalu berbuat baik, maka yang akan menerangi kuburnya yaitu amal kebaikan kalian. Terang, ono sing kuburane merasa nanti peweteng, gak ketok apa-apa. Itu karena hidup di dunianya tidak pernah melakukan amal kebaikan. Waktu ini sholat diceluk mau akbar, tambah turu, tambah ngegame. Kok akhirnya ketinggalan sampai habis waktu sholat. Jangan sampai, ya, harus selalu sadar bahwa kita ini harus selalu berbuat baik dan melakukan amal kebajikan. Gawe sangune nek wis mati. Ya. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang. Di alam akhirat manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Ya. Apa Yaumul Ba'ats itu? Hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkan seluruh manusia sejak Nabi Adam. Loh, sejak Nabi Adam dibangkitkan hingga manusia terakhir yang hidup pada waktu hari kiamat. Orang yang mengalami utawa menangi hari kiamat iku saelek-eleke wong. Sejelek-jelek manusia adalah yang mengalami hari kiamat, karena pada hari itu sudah tidak ada azan lagi, sudah tidak ada orang azan, sudah tidak ada orang sholat, sudah tidak terdengar ngaji, sudah tidak ada anak yang pergi ke TPQ, ya, sudah tidak ada. Jadi sejelek-jeleknya manusia yang mengalami hari kiamat, ya. Proses kebangkitan manusia setelah peniupan sangkakala yang kedua, semua akan kembali dihidupkan oleh Allah yang Maha menghidupkan. Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW akan menjadi pemimpin di padang mahsyar. Setelah malaikat, siapa yang meniup sangkakala? Malaikat Israfil. Lalu ditiup yang kedua, manusia akan bangkit semua dari kuburnya, dari kematiannya. Koyok kecambah, koyok toge, koyok cukulan, metu kabeh. Nek amal perbuatannya waktu di dunia itu baik, maka sempurna bentuknya. Tapi nek amal perbuatan waktu di dunia itu tadi jelek, bentuknya tidak karu-karuan, ada yang berkepala hewan, macam-macam hewannya, ya. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar artinya? Hari suatu tempat yang sangat luas. Ya. Artinya yaitu hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat luas, yaitu namanya Yaumul Mahsyar.
mahsyar atau padang mahsyar. Yang ketiga yaitu yaumul hisab, artinya yaitu hari perhitungan. Hari dihitungnya amal perbuatannya manusia ketika hidup di dunia. Hari dihisabnya amalan baik dan amalan buruk. 4 yaumul mizan. Nah, keempat ini ditimbang amal perbuatan kalian. Akeh apike ta akeh eleke. Salate bolong-bolong tagak, posone bolong-bolong tagak, ngajine bolong-bolong tagak, sekolahe akeh ngelimpute tagak, iku kok ditimbang. Lah nek timbangane kok iku akeh apike, nah otomatis masuk surga. Nek timbangane iku akeh eleke, akeh gak salate, maka akan masuk 5 yaumul jaza. Yaumul jaza artinya hari pembalasan, yaitu di mana hari itu manusia akan mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika hidup di dunia. C. Hikmah beriman kepada hari akhir. Apa sih hikmahnya? Yaitu untuk memotivasi kalian melaksanakan ibadah dan beramal soleh yang akan membuat kalian tidak akan berbuat dosa ya kepada hari itu. 1. Kalimat tarjih. Apakah yang seharusnya diucapkan seorang mukmin ketika mendengar berita kematian? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Kalimat tarjih ini menjelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan diciptakan oleh Allah. Kalimat tarjih ini sebaiknya diucapkan ketika mendengar musibah dan bencana, misalnya mendengar ada orang yang meninggal, kecelakaan, terjadi kebakaran, banjir, tsunami, tanah longsor, itu kita berucap kalimat tarjih yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2. Hikmah yang kedua beriman kepada hari akhir yaitu akan menambah keimanan kita. Anak muslim yang menyadari bahwa semua yang ada di dunia akan hancur menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak. Coba diamati halaman 175 anak-anak. Itu ada ular tangga. Dengan menggunakan pulpen hubungkan garis patah-patah tersebut yang menunjukkan perjalanan yang akan dilalui manusia dari alam roh sampai tahapan terakhir. Ya. Yang pertama, alam roh. Lalu alam kandungan. Ya. Lalu alam dunia, lalu alam kubur. Ada yang bertanya hari ini? Yufar, ada pertanyaan? Mizan. Mizan itu timbangan. Sirat adalah jembatan. Sirat itu jembatan. Ya. Sirat mustaqim itu jembatan yang lurus. Sirotol mustaqim. Hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Baik, pertanyaan dari teman kalian, hari kiamat itu kapan? Nah, hari kiamat itu datangnya tidak ada yang tahu. Illa baghtatan, secara tiba-tiba. Maka dari itu semuanya tidak ada yang tahu. Cuma diberi tanda-tandanya saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati
diperbanyak amal ibadahnya, ya. Ojo sampai ninggalno sholat dan sholat. Pak, amalannya yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sangat baik juga. Pertanyaannya dari Ashraf. Amalan yang timbangannya paling berat adalah amalan apa? Ada yang tahu? Yang pertama ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Pertama kali yang ditanyakan adalah sholatmu bagaimana? Sholat, amal perbuatan yang paling tinggi timbangannya atau paling berat timbangannya adalah sholat. Kalau sudah sholatnya itu baik, pasti amal perbuatan yang lainnya juga baik. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Nek wis gak sing sholat ambruk agama iki. Kesimpulannya yaitu hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Halaman 177. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir juga meyakini setiap peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Ya. Beriman kepada hari kiamat berarti mempercayai tanda-tanda datangnya hari kiamat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa tahapan di hari kiamat atau hari akhir di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia, yaitu yaumul, yang pertama yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang kedua adalah yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di suatu tempat yang sangat luas. Tiga yaitu yaumul hisab, yaitu hari perhitungan, akan dihitung amal perbuatannya. Yaumul mizan artinya hari penimbangan, amal ibadahnya akan ditimbang. Yang terakhir yaitu yaumul jaza, artinya hari pembalasan, dibalas ke surga atau dibalas kemana, Kenzo? Dibalas ke surga atau ke neraka. Ketika melihat kematian kita mengucapkan kalimat tarjih. Apa tadi kalimat tarjih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Pesan moral hari ini, mari kita selalu menjaga akhlak kepada sesama manusia. Sebab akhlak mulia yang paling berat timbangan amalnya di akhirat nanti. Refleksi, apakah kebaikan-kebaikan yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Akan sholat 5 waktu. Baik, sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.